Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Religi, bertemu kembali dalam video terbaru kami kali ini. Kali ini kita berada di Kolam Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, untuk menyaksikan simpang siurnya pembagian air dari mata air yang berada di Kolam Cigugur tersebut. Tapi sebelum menyaksikan semua video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, kita menuju ke Kolam Cigugur. Pemirsa Kuningan Religi, para petani di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan merasa dirugikan dengan tidak ditaatinya MOU antara PDAM dengan masyarakat terkait pembagian air dari mata air yang berada di Kolam Cigugur tersebut. Akhirnya setelah melalui beberapa pertemuan, mereka sepakat untuk mengukur ulang kembali debit air yang akan dibagikan, termasuk untuk PDAM dan bagi masyarakat. Bahwa para petani itu merasa bahwa suplai dari PDAM itu merasa sangat kurang dan terbatas, hanya mengandalkan dari rembesan mata air dari Bon Catering ya sebelah sana. Jadi untuk kesepakatan MOU yang sudah disepakati antara petani dengan PDAM yang 60-40 ini tidak jelas oleh petani, sehingga tim teknis dari LPM berdiskusi dengan PDAM, kemudian sampai cek lapangan. Nah, ini kami mohon mungkin BBWS yang menengahi, yang bertanggung jawab, yang bisa artinya melayani kami gitu. Yang intinya bahwa kita akan menghitung debit air dari sini itu berapa, kemudian pembagian ke petani berapa dan seperti apa. Kesepakatan bahwa kita 60-40 Pak, itu sudah ada MOU-nya antara petani dengan PDAM. Nah, itu yang ingin kita sepakati oleh petani. Kemudian kita seperti apa nanti setelah diukur, mungkin data itu nanti kita diskusikan gitu Pak. Diskusi akan MOU kesepakatan untuk pembagian. Kemudian yang kedua mungkin perlu diketahui juga oleh Pak dari BBWS bahwa sumur itu ikan itu masuknya ke sana, macam mata air juga dari sini itu. Nah, ini ada yang menutup Pak dengan coran. Kalau saya kepada orang-orang yang bekerja bahwa itu ditutup dengan batu kemudian di atasnya dicor. Nah, ini juga mungkin ini karena di sini juga ada sumber mata air juga, nggak tahu tujuannya seperti apa, dan setelah saya bicarakan dengan berbagai instansi itu tidak ada yang mengakui Pak siapa yang melakukan sampai saat ini. Tidak ada kata misalkan dari pariwisata yang pernah mengelola kolam ini, tidak ada, dari PUTR tidak ada, dari PDAM juga tidak ada. Nah, ini seolah dianggap mungkin liar Pak. Nah, ini nanti minta sarannya, kami berharap ingin dibongkar Pak, karena efek dari sini ikan itu setiap sebulan itu tidak kurang antara 5 sampai 10 mati Pak. Ini hampir sebulan itu kurun antara 5 sampai 10 itu yang mati. Bahkan tertinggi itu pernah ikan dewa itu mengubur pengelola di sini sampai mencapai 200 ekor. Ini kan aset sejarah Pak. Kuningan itu yang namanya ikan dewa. Ikan dewa ini nanti berapa tahun ke depan bisa hilang Pak aset sejarah ini. Nanti hanya Tugu sana aja ikan dewanya. Dan yang di Bandorasa itu ada ikan dewa. Nah, itu ya kami sebagai masyarakat, kita ingin menyelamatkan juga aset sejarah, jangan sampai hilang. Ini juga ikon Cigugur, ikon juga Kabupaten Kuningan, punya sejarah yang sangat luas, sangat besar untuk kami. Maka kami melibatkan semua Pak, perikanan dan sebagainya. Mari kita berembuk. Tujuannya tidak tahu, yang menutup ini tidak tahu. Jadi, nah apakah ini seperti ditimbun sama batu, berapa ratus ekor itu yang mati di sana, di sumur itu. Pasti di dalam itu banyak ikan. Nah itu, sedangkan yang melakukan aneh Pak, nggak ada yang tahu Pak. Tapi kalau masyarakat yang kerja ada yang ngomong, tapi kami kan nggak punya fakta Pak. Saya nggak mau bicara. LPM silahkan untuk
mengukur, menghitung debit, membagi untuk petani. Nah, nanti akan menjadi kesepakatan kita menjadi MOU bersama. Saling kenal ya, kenal terutama saya sendiri Pak Budiman. Kita saling kenal dulu. Saya di BBWS Kimanuk di Sanggaru baru bertugas 1 tahun setengah. Karena sudah 10 tahun di Tandui, mau direfresh pola pikir dan lingkungan. Detailnya saya belum, kalau secara detail enggak ya. Ini kan dari Dirjen Kebudayaan kan? Apa kan ada tabel surat ini kan? Ya, ada. Nah, yang ditandatangani oleh Dr. Insinyur Habri Suprayogi, ya. Dirjen tahun 2018 2019. Sekarang dirjennya mereka udah pensiun, beliau udah pensiun. Pernah dapat ini? 19. Nah, kalau ada surat pernyataan, surat pengesahan, surat izin prinsip, izin apapun, Pak, itu harus dibaca dengan cara seksama. Sehingga si pemegang izin itu tahu hak dan kewajibannya. Ya Pak ya, tolong kalau belum dibaca, tolong untuk dibaca. Atau pimpinan Bapak yang bertanggung jawab di institusi itu harus baca dan harus paham. Ini sore ya, saya bicara dengan Bapak, anggap aja Bapak-Bapak ini tidak ada di lingkungan kita. berdua. Nama Bapak siapa Pak? Aleh. Pak Aleh? Ya. Bapak udah lama kerja sini? Cukup lama. Dari tahun berapa kira-kira Pak? Masih waktu sekarang aku enggak, waktu zaman orang pagi ya. Bekerja. Bapak tahu di sini katanya dulu ada kalau solusi ada. Cuman kalau masalah ditutup atau enggaknya saya kurang tahu, cuma dengar memang ditutup katanya. Itu tahun berapa kira-kira itu? Kurang tahu Pak ya, karena zaman mungkin dulu ya Pak ya sebelum kerja. Tapi dikala ini ditutup, komplain dari masyarakat mungkin terhadap ini aja dulu, terhadap semua. Cuman baru kali ini benar-benar dijalankan. Dimainkan Pak. Ya, jadi komplain itu memang dari dulu sudah ada, tapi baru kali ini baru diluruskan. Yang hal sana nanti tim kami melakukan identifikasi dulu, ya kan? Kemudian bagaimana debitnya, berapa caranya nanti ada telaah di kami lah. Ya. Tinggal Bapak menerima informasi. Yang jelas bukan hari ini kita lihat. Ya Pak ya. Tentang ini itu saya dengan dia Pak. Jadi kesimpulannya kan gitu ya Bapak-Bapak yang hadir semua dari instansi, berarti ini kita bikin dulu berita acara yang kemudian hadir, kita tanda tangankan kesepakatan, sudah sepakat berarti kita nanti sampaikan ke BWS, baru kita ngadakan eksekusinya seperti apa. Pak Kapolsek harus dilaporin Pak. Ya. Teman-teman yang lain dari para petani kalau mau menyaksikan boleh, tapi tolong jangan bersuara. Dadang. Disinilah Pak, Budiman, kita belum kering. Ya, jadi kapasitas ground covering ini debit sumber strukturnya di sini. Di hidroelectric. Ini sudut ini. Dari ground ya. Nah, nanti kita ukur juga yang bocorannya. Nanti ketemu total.
Bocorannya di bukan ke kolam ya? Ya ke kolam, betul. Itu bocoran drone catering namanya. Sanggup turun untuk mengukur. Ada BDM-nya? Ada. Jadi Habis dari sini kemana? Ke sana. catering milik PDAM. Ya, Pak. Bukan, saya nggak mempercayai Bapak. Bapak siapa? Tolong sama-sama. Saya dari dinas, Pak. Dari dinas. Saya ingin dari PDAM menjelaskan dari drone catering ini supaya nanti Pak untuk drone catering biar jelas. Jelas. Artinya mungkin saya di sini menjelaskan skematik lah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin sederhana supaya bisa dipahami semua ya. Betul. Pertama drone katakanlah mata air itu ini. Pojok, ya. Ini adalah Masuk. drone catering PDAM Pertama. menangkap mata air. Jelas secara skematik dari mata air kita tangkap bangunan seperti ini. Yang kami tahu adalah ada bak bangunan penahan, kemudian jatah PDAM itu ada pipa di bawah 6 in. Berarti inlet dari mata air ke ground cap. Nah dari ground cap ini ada pipa lagi 6 in ya? Ke outlet. Outlet 6 in ya? Outlet dari sini ke pilot. 12 in. Ya dari sini ke pilot itu 12 in. Ya. Pilot itu bangunannya sebelah sini Pak, sebelah timur yang bangunan atasnya hijau, bangunan biru. Ya. Nah di situ ada bak pembubuh namanya. Ya. Jadi setiap dibutuhkan pembubuhan kapulit di sana. Ya. Dari sana sudah tidak ada outlet apa-apa lagi. Langsung ke JDU masyarakat. langsung ke reservoir. Saluran. Ya, Dari saluran. reservoir baru didistribusikan. Ya. Skema Nah, di atas ambak aja. Ya, di atas ambak. Itu namanya ambak. Paman. Berapa? Bentakan ini kan? Bentang panjang ya. Lebar ambak ya. Ujung ke ujung. Ujung ke 85 ya. Ini 80, sebelah sininya 80 Pak. Nah ini. Oh, yang merah yang mana? Yang ini. Udah 85 udah. 85 ya. Itu lebarnya berarti ya. Iya, kan harus kelihatan. Iya maksudnya. Ini kan Bapak dari mana? Harus ada surat kuasa Bapak mengukur. Kan jujur ini perubahan kebijakan. Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ke Undang-Undang 17 Tahun 2019 itu ada perbedaan. Makanya kita harus pahami itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Budiman. Kita mengikuti itu dia, ya. Biar sama-sama Undangnya rawat. kok berubah jadi 85? Iya. Nah, cuman kemarin nggak tahu. Saya ngukur dari Pak Keramik. Jadi saya dinas PUTR bidang sumber daya air. Bapak perlu pahami kebijakan yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi terkait dengan izin pemanfaatan air ini oleh PDAM itu ada berizin. Udah paham Pak, saya nggak reaksi apa-apa. Ya tuh makanya. Udah nggak reaksi Enggak. apa-apa, saya nggak reaksi Enggak, apa-apa. artinya begini Saya maksud. nggak reaksi apa-apa, dia nggak perlu menjelaskan. Saya kan nggak reaksi apa-apa, Pak dia. Enggak. Ini adalah ada dari PBWS. Iya, bertiga udah sepakat Pak. Di surat Iya. bersepakat BBWS, PBWS aja. tim LPM dengan PDAM. Kita saksikan, Bertiga kita Pak, saksikan. udah sepakat Pak. Ya, kan maksudnya biar tidak ada perbedaan. Saya mah diam aja, menyaksikan aja teman. Oh, 5. Cukup kan berarti dua data itu kan? Tanya ada, cukup nggak? Kalau misalkan Dari seperti itu BBWS cukup, bisa kalau enggak nanti ukur BBWS sendiri biar jelas. Dari BBWS bisa turun nggak? Kita coba mempelajari ya, Ya. Pak. Ya. Soalnya gini Pak, ini kan sudah terbiasa kalau Pak Maman, PDAM sudah terbiasa mengetahui karakteristik. Ya, Hari ini kami mencatat. ya, betul. Mencatat versi dari PDAM dan LPM Pak. Betul. Nah, nanti 2 hari atau 3 hari lagi kami ke sini Pak. Betul, ngecek Sambil lagi. mengecek lagi. Betul. Ya.
Jadi Betul. jangan memaksa kami langsung. Langsung nggak bisa. Ada proses, Pak. Silakan. Ini cukup. Coba berarti di sini cukup. Ini